Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Krisnanda Wisnu Wijanarko, mahasiswa D3 Teknik Elektromedik semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau berbagi ilmu tentang eh, apa itu master plan rumah sakit dan bagaimana tata cara untuk membuat master plan rumah sakit. Dan berikut ini adalah penjelasan saya. Dan berikut merupakan adalah contoh rencana master plan dari Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Nah, dari perencanaan master plan ini sendiri harus mempertimbangkan hal-hal dalam beberapa aspek, yaitu aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek dari lingkungan sekitar juga, dan kebutuhan dari masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit tersebut. Dan kita bisa lihat dari master plan rumah sakit ini sendiri, rumah sakit ini memiliki beberapa pintu masuk dan pintu keluar, dan pintu-pintu itu sendiri berbeda-beda sisinya dan juga berbeda-beda fungsinya. Ada yang menjadi pintu masuk utama, ada yang menjadi pintu masuk untuk pasien unit gawat darurat. Kenapa untuk pintu masuk dibedakan? Karena jika dijadikan jadi satu pintu masuk, nanti akan menyebabkan traffic atau kesibukan di satu pintu masuk itu sendiri, karena harus mengantri dan menunggu. Nah, dan ini merupakan pengertian dari master plan itu sendiri. Jadi, master plan itu sendiri merupakan untuk pembangunan fasilitas sarana prasarana rumah sakit. Yang diperlukan adanya suatu perencanaan yang terpadu secara keseluruhan dan dalam jangka waktu maksimal 20 tahun mendatang, dan dapat dilakukan pengkajian ulang sesuai kebutuhan, yang walaupun dilaksanakan secara bertahap, perencanaan ini akan menjadi dasar acuan penyusunan perencanaan detail desain bangunan rumah sakit tersebut, yang selanjutnya akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi fisik guna memperoleh hasil yang maksimal nantinya dalam suatu kesatuan yang terpadu dan berkesinambungan. Selanjutnya, nah jadi fungsi master plan itu sendiri untuk mencakup layanan secara terinci dalam tahapan-tahapan pengadaan sumber daya manusia, pembiayaan maupun prasarana dan sarana fisik bangunannya yang tersusun dalam suatu rencana induk atau master plan rumah sakit. Nah, berikut dalam menyusun master plan untuk membangun rumah sakit harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Jadi, perlu mempertimbangkan rumah sakit yang lebih mengarah ke bangunannya, lalu rencana induk master plan itu untuk rencana terbangunnya rumah sakit. Selanjutnya adalah rencana blok atau block plan. Ada juga rencana bisnis atau rencana strategi. Setelah itu untuk zonasi dan juga studi kelayakan. Nah, berikut adalah tahapan persiapan. Nah, dalam tahapan persiapan ini sendiri terdapat pengumpulan data. Ada dua pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer dan juga pengumpulan data sekunder. Dalam pengumpulan data primer, ini mencari tahu untuk kondisi lahan, lokasi yang akan dibangun bangunan rumah sakit itu sendiri, dan lain-lain.
Dan untuk pengumpulan data sekunder, ini meliputi data dalam atau internal dari rumah sakit sendiri, dan juga data eksternal dari rumah sakit dan lingkungan. Nah, setelah itu ada tahapan analisis kondisi umum. Nah, dalam tahapan ini ada aspek eksternal dan juga ada aspek internal. Aspek eksternalnya meliputi kebijakan, geograf, demograf, sosial ekonomi dan budaya, sumber daya manusia atau tenaga kesehatan, dan juga derajat kesehatan. Dan untuk aspek internalnya meliputi bangunan kesehatan, pola penyakit di rumah sakit, teknologi, sumber daya manusia atau tenaga kesehatan di rumah sakit, organisasi dan kinerja dan keuangan. Nah, untuk selanjutnya ada tahapan master program. Nah, dalam tahapan ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama jenis layanan dan unggulan rumah sakit yang akan dibangun. Yang kedua, penetapan kelas rumah sakit. Yang ketiga, kapasitas tempat tidur. Yang keempat, perhitungan SDM dan struktur organisasi. Yang kelima, kebutuhan ruang bangunan rumah sakit. Yang berikutnya adalah tahapan rencana blok bangunan dan konsep utilitas. Nah, dalam tahapan ini terdapat perencanaan block plan dan juga perencanaan konsep utilitas, yaitu sebagai berikut. Nah, sampai juga di penghujung penjelasan saya. Terima kasih karena sudah menonton dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.